Madinah dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Bumi Gorong 9 dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Januari 2021. Kapolres Madinah ziarah ke Barus. Kapolres Madinah AKBP Horas II Silalahi SIK MSI, pejabat utama Polres Madinah, Ketua Pengurus Bayangkari Cabang Mandailing Natal, dan rombongan mengunjungi dan berziarah ke makam Mahligai dan makam Papan Tinggi di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam acara ziarah ini, Kapolres berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum muslimin dan seluruh warga NKRI terhindar dari perpecahan. Selain itu, Kapolres juga meminta agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Kapolres Madinah hadiri panen perdana budidaya jamur tiram Poktan binaan Aibda Timbul Rahayu. Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas II Silalahi SIK MSI pada Senin 18 Januari 2021 menghadiri panen perdana jamur tiram hasil budidaya kelompok Tani Maju Jaya di Desa Gunung Tua Jaya, Penyambungan. Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Aibda Timbul yang telah berhasil membina Poktan Maju Jaya sehingga berhasil membudidayakan jamur tiram. Horas II lebih lanjut menjelaskan tujuan pembentukan Poktan ini untuk membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kapolres pimpin apel komunitas Arab Mahita. Sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas II Silalahi melakukan apel komunitas Arab Mahita dengan tema Bersama Cegah Corona dan Disiplin Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal pada Selasa 19 Januari 2021 di Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh komunitas suru-suru Kabupaten Mandailing Natal agar bersama-sama melakukan segala upaya, termasuk mengajak dan menyosialisasikan kepada masyarakat dalam kiat menghadapi pandemi corona. Baru 164 BUMDes yang jalan di Madinah. Dari 347 jumlah desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, baru 164 BUMDes atau badan usaha milik desa yang sudah berjalan. Itu pun hanya 90 yang betul-betul mulai mengacu kepada perundang-undangan yang ada. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Anus Sahnan Batubara, Selasa 19 Januari 2021 kepada Start News, usai melaksanakan pertemuan dan sosialisasi keberadaan BUMDes kepada pengelola wisata Sawah Sebarang, Desa Padangbulan Muara Soro, Kecamatan Kota Lopan. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut arahan Bupati Mandailing Natal agar masing-masing desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal mampu menggali potensi yang ada di desa untuk dikelola oleh BUMDes sebagai bahan pemasukan anggaran bagi desa. PBESI Madinah periode 2020-2024 dilantik. Pengurus Besar E-Sport Indonesia atau PBESI Kabupaten Mandailing Natal periode 2020-2024 resmi dilantik oleh Ketua PBESI Sumatera Utara. Pelantikan Pengurus Besar E-Sport Indonesia Mandailing Natal dilaksanakan serentak bersama 33 kabupaten dan kota se-Sumatera Utara secara virtual pada Rabu 20 Januari 2021. Dan dua kepengurusan dilantik secara tatap muka, yakni Pengurus Kabupaten Deli Serdang dan Pengurus Kota Medan. Pengurus Besar E-Sport Indonesia Madinah yang dilantik Ketua Hendra Aditya, Sekretaris Putra Saima, Bendahara Jam Harir Rangkuti. Hadir dalam pelantikan tersebut Pembina E-Sport Indonesia Mandailing Natal Ridwan Lubis, Ketua Bidang Kompetisi Atlet dan Prestasi Omar Tanjung, dan Wakil Bendahara Irfan. Hadapi tuntutan di MK, KPU Madinah siapkan bukti jawaban. Sebagai persiapan menghadapi perkara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Pilkada serentak tahun 2020 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi atau ARPK, KPU Kabupaten Mandailing Natal membuka seluruh kotak suara. Kegiatan itu berlangsung di gudang penyimpanan kotak suara di kantor Bupati Lama, Kelurahan Dalanidang, Kecamatan Penyambungan, Kamis 21 Januari 2020. Ketua KPU Madinah Fadilah Syarif mengatakan pembukaan kotak suara itu adalah sebagai alat bukti jawaban oleh pihak termohon nantinya, yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Mandailing Natal. Gedung baru 2 lantai di UPTD Puskesmas Kota Nopan sudah difungsikan. Masyarakat Mandailing Julu, utamanya masyarakat Kota Nopan, boleh berbangga hati. Pasalnya, gedung baru 2 lantai di UPTD Puskesmas Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal sudah difungsikan sejak sebulan lalu. Gedung ini dibangun mulai tahun 2019 dan saat ini sudah difungsikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas tersebut. Kepala UPTD Puskesmas Kota Nopan, Kepala UPTD Puskesmas Kota Nopan, Dr. Wuriandadi kepada Start News Kamis 21 Januari 2021 mengatakan pihaknya mengucapkan terima
menginisiasikan pembangunan penambahan ruangan di UPTD Puskesmas Kota Ropan. Selama ini gedung yang ada hanya satu, semua kegiatan terpaksa difokuskan di gedung tersebut, mulai dari pelayanan, rawat inap, dan partus. Akibatnya pelayanan jadi kurang maksimal. Sering termenung, warga Humbang dinyatakan hilang di hutan. Hasan Simanjuntak, 58 tahun, warga desa Humbang, Kecamatan Nagajuang, dinyatakan hilang selama 3 hari oleh keluarganya usai berangkat ke kebun yang berada di dalam hutan. Seorang warga yang dinyatakan hilang itu diketahui memiliki 3 kebun di lokasi berbeda, sementara salah satu titik lokasi kebun miliknya berada di Tor Nagajuang, itu pun tidak jauh dari desa. Dari pengakuan warga, sebelum dikatakan hilang, dia sempat terlihat selalu menyendiri di salah satu kedai kopi di desa itu. Terpesona kemolekan tubuh tetangga, AR terancam 4 tahun penjara. Seorang lelaki yang sudah beristri, inisial AR, asal desa Huta Pungkut, Kota Ropan, Kabupaten Manding Natal, dibekuk jajaran kepolisian setempat. AR ditangkap atas tuduhan melakukan tindakan pidana percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang masih tetangganya sendiri. Informasi yang dihimpun di lapangan, kasus tersebut berawal saat lelaki AR masuk dari pintu belakang rumah korban, SI, perempuan bersuami. Untuk menuliskan niatnya, AR berpura-pura menjadi suami korban dengan memakai kaos suaminya yang tergantung di balik pintu kamar. Niat jahat AR untuk melampiaskan nafsunya kepada SI urung terlaksana karena SI terbangun dan langsung teriak minta tolong. Personel Polres Madinah kawal unjuk rasa mahasiswa di Inspektorat. Personel Polres Madinah mengawal ketat unjuk rasa yang dilakukan Persatuan Mahasiswa Peduli Madinah dan Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dan Penindasan di kantor Inspektorat Madinah dan Lidang Penyambungan Jumat 22 Januari 2021. Pengamanan aksi unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Kapolres Madinah AKBP Horas Tua Silalahi melalui Kabak Operasional Res Madinah dengan menurunkan 54 personel Polres Madinah dibantu TNI dan Satpol PP Kabupaten Manding Natal. Mahasiswa dalam aksi tersebut meminta Inspektorat Madinah mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan balai desa di Desa Gunung Tua dan Desa Batang Gadis tahun anggaran 2018 dan 2019.